1. Latar belakang. Telur merupakan alat dan cara berkembang biak bagi unggas dan sebagian hewan. Telur secara alami telah disiapkan oleh induknya untuk menunjang kehidupan dan perkembangan embrio dengan sempurna. Kandungan gizi telur nyaris sempurna, sebab merupakan persediaan pangan selama embrio mengalami perkembangan di dalam telur, tanpa makanan tambahan dari luar. Telur adalah sumber protein bermutu tinggi, kaya akan vitamin dan mineral. Protein telur nyaris sempurna karena mengandung semua jenis asam amino esensial dalam jumlah cukup seimbang. Asam amino esensial dalam jumlah cukup seimbang. Asam amino esensial sangat dibutuhkan oleh manusia karena tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari makanan. 2. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara konsentrasi larutan garam terhadap peristiwa tenggelamnya telur? 3. Tujuan. Kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke zat cair. 4. Landasan teori. Landasan teori ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama dengan berat benda. Benda melayang. Benda dikatakan melayang jika benda berada di dalam zat cair, tetapi tidak berada di dasar zat cair. Benda melayang jika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika berada di dasar zat cair. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Benda gaya apung dalam kurung Fa lebih kecil dari berat benda. Prosedur kerja. Pertama, kita siapkan bahan. Di sini ada 3 telur untuk bahan utama, garam, 3 gelas sendok, dan air. Pertama, kita tumpahkan air secukupnya ke dalam gelas. Kedua, masukkan telur perlahan. Lalu kita ambil garam. Ini 1 sendok. Untuk yang ini juga ini 6.
Hasil penelitian, telur nomor 1 dengan 1 sendok garam dia melayang. Telur nomor 2 dengan 3 sendok garam dia terapung. Telur nomor 3 dengan 6 sendok garam dia juga terapung, sama seperti telur nomor 2. 8. Kesimpulan percobaan. 1. Mengapa telur terapung? Massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air garam sehingga besar gaya apung sama dengan berat telur. Ini membuat semakin mudah objek terapung di dalam air garam. 2. Mengapa telur melayang? Massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam sehingga besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Ini membuat semakin mudah objek melayang di dalam air garam. Ketika seseorang menambahkan air garam ke dalam air tawar, maka telur akan melayang. Hal ini juga berlaku di dalam kolam renang dan laut. 3. Mengapa telur tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar sehingga besar gaya apung (FA) lebih kecil dari berat benda. Inilah yang membuat telur mudah tenggelam. 9. Kesimpulan. Ada hubungan konsentrasi garam terhadap peristiwa tenggelamnya telur.